TV Samsung QLED harganya cuma 4-5 jutaan. Biasanya kalau murah gini ada yang dikorbanin nih. Entah gambarnya yang biasa aja atau fiturnya yang dipangkas habis. Hai, balik lagi di channel Tristan Elektro, tempat kamu cari review jujur, santai, dan gak ribet. Dan di video kali ini kita bakal bahas salah satu TV yang cukup menarik perhatian, yaitu Samsung Q7F. TV ini ada di harga 4-5 jutaan, tapi udah bawa QLED alias Quantum Dot, prosesor AI, smart fitur yang lengkap, bahkan bisa dipakai buat gaming juga nih. Kelihatannya sih ini paket komplit banget ya. Tapi seperti biasa kita nggak cuma lihat spek di atas kertas, kita bakal tes langsung mulai dari gambar, suara, sampai pengalaman pemakaiannya sehari-hari. Jadi apakah TV ini worth it di kelasnya? Atau ternyata ada kekurangan yang harus kamu tahu sebelum kamu beli? Langsung aja kita mulai. Dari segi desain, Samsung Q7F ini udah pakai baseless design, jadi pinggirannya tuh tipis banget, kelihatan modern dan clean. Cocok banget buat kamu yang suka setup minimalis. Tapi ya, jujur aja kalau dibandingkan seri QLED sebelumnya, body TV ini masih agak sedikit tebal ya. Gak ganggu sih, tapi kalau mau kamu perfeksionis, mungkin bakal notice nih. Untuk kaki TV-nya, desainnya simple tapi kokoh, saya coba goyang sedikit, masih stabil jadi aman lah buat penggunaan sehari-hari. Materialnya sendiri masih pakai plastik, tapi feel-nya cukup solid. Jadi secara build quality ini masih masuk kategori bagus di kelasnya ya. Buat portnya di sini ada satu USB 2.0, 3 HDMI, satu sudah eARC, ada LAN, antena digital. Tapi sayangnya ini nih nggak ada audio jack 3,5 mm dan audio optikal ya. Jadi buat kamu yang masih pakai speaker lama harus cari solusi lain nih. Untuk remote-nya ini cukup keren sih ya. Desainnya minimalis, sudah pakai solar cell, jadi bisa dicas pakai cahaya, nggak perlu sering ganti baterai. Selain itu juga udah support Bluetooth dan voice assistant. Masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kualitas gambarnya. Samsung Q7F ini pakai layar VA panel, resolusinya 4K 3840x2160 pixel, pakai teknologi QLED atau Quantum Dot dengan 100% color volume. Mesinnya pakai Q4e prosesor yang bisa ningkatin konten setara 4K dan udah support HD10+. Buat hasil tes langsung, tes gradasi RGB di warna merah ini cukup bagus. Gradasinya halus, nggak ada yang namanya warna patah. Di warna hijau juga tampil fresh dan natural, nggak lebay tapi enak dilihat. Buat warna biru, ini juga solid, bersih dan nggak kusam. Buat tes warna putihnya, nah di bagian putih ini nih yang agak menarik. Putihnya tuh sedikit condong ke abu-abu tipis ya, bukan putih yang celing banget, tapi good juice-nya ini masih di level yang wajar dan gak ganggu pengalaman menonton. Tes adegan gelap, begitu masuk ke bagian adegan gelapnya, langsung kerasa nih keunggulan VA panelnya. Hitamnya dapet, cukup dalam, dan bikin suasana lebih hidup. Tapi kalau kamu perhatiin detail kecil di area gelap nih, memang ada beberapa yang hilang. Tapi ini udah penyakit umum sih di kelas harga segini. Buat tes motion atau tes refresh rate di 60Hz, pergerakan gambarnya terasa cukup halus. Buat nonton film atau acara TV aman banget. Memang bukan level yang super smooth kayak 120Hz ya, tapi buat mayoritas orang ini udah lebih dari cukup. Tes nonton harian, dipakai sehari-hari, TV ini tuh aman banget. Mata nggak cepet-capek, warna nyaman, dan overall ini balance banget. Buat tes YouTube, buat YouTubean di TV ini cukup enak ya. Warnanya tuh keluar natural, detailnya juga dapat. Buat tes Netflix, kualitasnya cukup bagus, cuma warnanya kadang terasa kurang nendang nih, atau kurang pop out. Bukan yang jelek sih, tapi lebih ke kalem dan natural. Buat tes viewing angle, kalau kamu nonton dari depan pasti bagus ya, tapi begitu geser ke samping, warnanya tuh udah mulai sedikit turun. Ini udah jadi khas VA panel, jadi bukan minus besar, tapi tetap perlu dicatat. Buat tes video 4K, pas diputar konten 4K, detailnya keluar, tajamnya dapet, warnanya juga bagus, tapi lagi-lagi bukan tipe yang bagus banget. TV ini lebih ke arah natural ya. Buat kamu yang suka gaming, ini juga yang menarik nih. TV ini punya fitur gaming motion accelerator, game mode, dan ALLM. Begitu masuk ke game mode, langsung kerasa responnya lebih cepat. Input lag rendah, dan kontrol terasa lebih responsif. Pergerakan di layar juga cukup halus, terutama di 4K 60Hz. Main game kayak racing atau open world semuanya berjalan lancar tanpa gangguan. Tapi memang mentok di 4K 60Hz aja nih, jadi jangan berharap buat kompetitif level tinggi. Tapi untuk gaming santai sampai serius dikit ini tuh udah enak banget. Buat audionya di TV ini pakai 2 channel 20W RMS, support Dolby Audio, punya teknologi OTS Object Tracking Sound dan Adaptive Sound. Buat hasil tesnya, pas pertama kali saya dengar, suaranya itu jernih dan cukup detail.
Dialognya jelas, jadi nonton film atau sinetron nggak perlu volume gede-gede. Teknologi OTS juga bantu bikin suara terasa lebih ngikutin gambar, lumayan imersif. Tapi begitu masuk ke bass, nah ini mulai kerasa tipis nih. Kurang nendang, apalagi buat film action atau musik. Jadi kesimpulannya buat nonton biasa tuh cukup enak. Buat yang cari suara menggelegar agak kurang nih. Solusinya yang paling simple yaitu tambahin soundbar. Akan langsung naik level lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya ini yang bikin TV ini beda dari yang lain. Di Samsung Q7F ini udah pakai sistem terbaru mereka, yaitu One UI Tizen Vision AI. Dan jujur, ini bukan sekedar Smart TV biasa nih. Yang pertama, ini yang paling gila, OS ini bisa update sampai 7 tahun. Jarang banget TV di harga segini dikasih support selama itu. Jadi kerasa lebih future proof. Dari segi tampilan, UI-nya simple, bersih, dan gampang dipahami. Bahkan buat yang gaptek sekalipun tinggal klik-klik dikit langsung ngerti. Buat performa, buka aplikasi cepet, pindah menu juga mulus, nggak ada yang namanya ngelek-ngelek yang ganggu mood. Nah, fitur-fiturnya juga lengkap nih. Ada SmartThings, kalian bisa kontrol perangkat elektronik di rumah langsung dari TV. Screen mirroring, tinggal connect dari HP langsung tampil ke layar gede. Buat AirPlay juga ada nih, buat kamu pengguna iPhone, iPad, atau MacBook, ini enak banget, tinggal connect aja. Workspace juga ada, bahkan kamu bisa akses PC atau laptop dari jarak jauh lewat TV, jadi bisa kerja dari layar gede. Buat voice comment juga udah oke ya, ngomong dikit, TV langsung respon. Buka Netflix. Walaupun ya masih ada beberapa perintah yang belum didukung sepenuhnya nih, tapi nggak ada TV yang sempurna. Kekurangannya di sini aplikasi masih terbatas, jadi nggak sebebas Android TV yang bisa install macam-macam. Tapi secara overall di harga 4-5 jutaan, ini sih termasuk Smart TV paling lengkap dan paling enak dipakai. Bisa buat hiburan, bisa juga buat bantu kerjaan, paket komplit lah ya. Jadi apakah Samsung Q7F ini worth it? Jawaban saya yes, worth it banget di harga 4-5 jutaan. Kenapa? Gambarnya bagus dan nyaman, smart feature-nya lengkap dan canggih, cocok buat nonton plus gaming dan UI-nya juga smooth. Kekurangannya warnanya kurang pop out, audionya biasa aja, viewing angle juga terbatas. Tapi dengan harga segini, jujur aja ini salah satu pilihan yang paling aman. Kalau kamu cari TV buat nonton harian, YouTube, Netflix, dan gaming santai, Samsung Q7F ini udah lebih dari cukup nih. Kalau menurut kamu gimana? Worth it atau masih ragu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat review judul lainnya. Saya Tristan, sampai jumpa di video-video berikutnya.